Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas, kembali lagi di video pembelajaran sejarah bersama Bu SO. Nah, di video sebelumnya kita telah membahas tentang materi manusia dan sejarah, di mana di topik pembahasan yang pertama kita telah membahas tentang manusia dan kesadaran sejarah. Nah, di pembahasan terakhir kita sudah berbicara tentang konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Kali ini, di video ini Ibu akan menjelaskan dua topik pembahasan sekaligus, yaitu yang pertama, kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan, dan yang kedua, cara berpikir dalam sejarah. Kita masuk langsung ke subtopik pembahasan kita yang kedua, yaitu mengenai kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Nah, kehidupan manusia itu tidak terlepas di dalam dimensi waktu. Nah, kita ambil contohnya, ini dia ya, kehidupan manusia dalam dimensi waktu ya. Konsep waktu ini menjadi kunci dalam memahami dinamika kehidupan manusia ya, dalam memahami perkembangan kehidupan manusia. Menurut Kunto Wijoyo, seorang sejarawan ya, konsep waktu dalam sejarah ini dibagi menjadi 4 unsur. Yang pertama ada perubahan, yang kedua ada perkembangan, yang ketiga ada pengulangan, dan yang keempat ada kesinambungan. Nah, apa maksudnya ya dari konsep waktu ini ya? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, nah, konsep waktu dalam perkembangan maksudnya itu adalah perkembangan masyarakat terjadi jika berturut-turut masyarakat bergerak dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, dari yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Contohnya, perkembangan masyarakat manusia dari masa lampau hingga saat ini atau sekarang ini. Terjadi perkembangan, Ibu contohkan. Zaman manusia tidak kenal tulisan atau praaksara, berkomunikasi dengan cara sederhana. Kemudian akhirnya mengenal tulisan, berkomunikasi dengan menggunakan tulisan. Kemudian kemajuan zaman, kita berkomunikasi sekarang sesuai perkembangan zaman malah menggunakan teknologi ya. Teknologi pun semakin canggih, dari mulai merpati pos, kemudian surat, kemudian ada fax, kemudian ada ditemukan telepon, radio, bahkan sampai sekarang ditemukanlah yang namanya internet untuk kita berkomunikasi melalui banyak media, apakah itu smartphone atau itu laptop dan lain sebagainya. Jadi perkembangan di sini artinya bahwa terjadi perkembangan dari satu bentuk ke bentuk lainnya yang lebih kompleks. Nah, yang kedua yaitu konsepnya yaitu adalah pengulangan. Artinya apa? Nah, pengulangan terjadi jika peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau itu terjadi lagi di masa selanjutnya, tapi bukan peristiwa sejarahnya. Yang dimaksud pengulangan di sini adalah polanya atau fenomena sejarahnya yang hampir sama. Contohnya, jatuhnya kekuasaan Presiden Soekarno itu diakibatkan karena adanya aksi-aksi para mahasiswa pada saat itu. Dan pola yang sama juga terjadi pada saat kejatuhan dari Presiden Soeharto, di mana Presiden Soeharto juga dilansirkan oleh aksi para mahasiswa di tahun 1998 yang kita kenal dengan peristiwa reformasi. Ya, jadi konsep waktu artinya pengulangan di sini adalah polanya atau fenomena peristiwa sejarahnya yang berulang ya, rata-rata seperti itu. Makanya kita bisa belajar dari kejadian masa lampau. Kalau kamu nanti jadi pemimpin, ya buatlah sesuatu yang bagus terhadap bangsa dan negara ini. Kenapa? Karena kalau kamu tidak memenuhi keinginan masyarakat, kamu bisa dijatuhkan seperti Presiden Soekarno ataupun Presiden Soeharto. Nah, itu dia konsep waktu yang perkembangan dan pengulangan. Kemudian ada konsep waktu lagi yaitu perubahan dan keberlanjutannya. Ini dia ya. Nah, apa artinya? Ini dia. Ibu kasih contoh perubahan dan keberlanjutan. Tadi keberlanjutan nama lainnya adalah berkesinambungan ya. Apa maksudnya? Maksudnya itu adalah yang perubahan ya. Jadi kehidupan manusia ini senantiasa diwarnai dengan perubahan dan keberlanjutan atau kesinambungan. Contohnya, perhatikan gambar tersebut. Itu merupakan gambar ledakan bom atom yang terjadi di Jepang pada 1945 ya, di Perang Dunia Kedua ya, akhir Perang Dunia Kedua. Jadi Amerika menyerang Jepang, tepatnya di kota Hiroshima dan Nagasaki 6 dan 9 Agustus 1945. Sejak kejadian tersebut terjadi perubahan. Apa itu perubahan? Yang pertama, perubahannya yaitu menyebabkan kerusakan dan korban jiwa di wilayah Jepang tersebut ya. Yang awalnya tempatnya itu bagus, tapi karena kena bom dan kemudian efek radiasi dari bomnya itu mengakibatkan tanahnya itu berubah menjadi tanah yang tidak bagus lagi ya, bahkan
efek radiasinya itu juga mempengaruhi ke manusia yang tinggal di sekitar wilayah tersebut. Bahkan keturunannya sampai beberapa keturunan terkena efek radiasi dari pengeboman yang terjadi di Jepang di tahun 1945. Itu contohnya yang perubahan. Yang kedua, contohnya yaitu bom atom tersebut itu menandai kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Yang sebelumnya Jepang merasa superpower karena berhasil mengebom Pearl Harbor-nya Amerika, ya, kemudian berhasil menguasai wilayah-wilayah yang ada di Asia, termasuk menguasai Indonesia dan mengusir Belanda dari Indonesia. Ternyata setelah diledakkan atau dijatuhkan bom atom oleh Amerika, menandailah kekalahan Jepang. Terjadi perubahan, ya. Nah, itu dia artinya perubahan. Kemudian keberlanjutan atau berkesinambungan. Ini mengubah, contohnya tadi bom atom tadi ya, mengubah situasi politik di wilayah jajahan Jepang. Contohnya di Indonesia. Jadi ya, muncullah gerakan kemerdekaan di berbagai wilayah jajahan Jepang pada saat itu. Termasuk di dalamnya adalah Indonesia. Kita semakin gencar untuk memperjuangkan kemerdekaan kita, walaupun Jepang sudah menjanjikannya, ya. Tapi kita tidak menunggu janji Jepang. Kita berjuang untuk kemerdekaan kita. Ya, jadi Indonesia pada zaman dulu nggak mudah termakan oleh janji. Nah, selanjutnya yang terakhir pembahasan kita adalah cara berpikir atau konsep berpikir dalam sejarah. Yang pertama, konsep berpikir kronologis. Oke, perhatikan bagian berikut ini. Nah, lihat tanda panahnya. Dimulai dari 1 Maret 1945, di mana di tanggal ini dibentuklah yang namanya BPUPKI. Kemudian, nah berapa bulan selanjutnya di 11 Agustus 1945, beberapa tokoh bangsa termasuk Bung Karno di dalamnya, ya, mengunjungi Vietnam, ya, ke Dalat untuk menemui pemimpin Jepang pada saat itu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian lihat lagi tanggalnya. Selang dari situ, ya, beberapa hari kemudian di 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Ya, setelah tokoh-tokoh bangsa Indonesia kembali lagi ke Indonesia, di 16 Agustus mereka diculik di peristiwa Rengas Dengklok. Dan di hari selanjutnya Indonesia merdeka, tepatnya di 17 Agustus 1945. Ini dia konsep dari kronologis, ya. Jadi apa itu konsep kronologis? Nah, ini dia. Kronologi dalam sejarah berarti urutan waktu dari sejumlah peristiwa atau kejadian. Oleh karena itu, peristiwa sejarah harus disusun berdasarkan urutan waktu kejadiannya. Yang kedua, kita menggunakan konsep diakronik, ya, cara berpikir diakronik. Diakronis secara etimologi, dari asal-usul katanya ya, diakronik ini berasal dari bahasa Yunani, dari kata dia artinya melewati atau melintas, dan kronos artinya perjalanan waktu. Jadi diakronik bisa kita artikan yaitu peristiwa yang dalam prosesnya melewati perjalanan waktu karena subjek dalam sejarah berhubungan dengan segala sesuatu dalam sudut pandang waktu. Diakronik ini hampir mirip dengan kronologis tadi, ya. Dia melintas waktu. Kamu bayangkan konsep diakronik ini ibarat kereta api yang lagi jalan. Jadi di satu jalur maju terus. Nah, ini dia diakronik dalam sejarah. Jadi setiap peristiwa itu berkembang berdasarkan waktunya. Satu peristiwa tidak hadir sebagai peristiwa tunggal. Pasti satu peristiwa itu memiliki hubungan dengan peristiwa sebelumnya. Kenapa tokoh-tokoh nasional bangsa kita pergi ke Dalat Vietnam? Itu ada peristiwa yang sebelumnya sudah terjadi. Apa itu? Ternyata di Indonesia sudah bergolak wacana untuk merdeka, dibentuk BPUPKI, dibentuk PPKI. Jadi mereka dengan ini ingin memperjuangkan, kemudian mereka pergilah tokoh-tokoh itu ke Dalat Vietnam. Jadi satu peristiwa tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian konsep diakronik ini memandang peristiwa sejarah mengalami perkembangan dan bergerak sepanjang masa. Kayak rel kereta api tadi yang bergerak di satu rel tapi dia bergeraknya maju, nggak mundur. Dengan kata lain, diakronik ini mengutamakan memanjangnya dimensi waktu dan sedikit keleluasaan ruang, ya. Konsep diakronik artinya memanjang dalam waktu tapi menyempit dalam ruang. Pembahasan waktu akan lebih banyak yang dibahas, tetapi hal-hal yang mempengaruhi peristiwa tersebut itu sedikit yang dibahas. Nah, ini dia konsep diakronik. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu konsep sinkronik. Nah, sinkronik ini berasal dari bahasa Yunani shin yang artinya dengan, dan diambil dari kata kronos yang artinya waktu atau masa. Jadi sinkronik ini artinya meluas dalam ruang tapi sempit dalam waktu.
sinkronik kebalikan dari diakronik tadi. Kalau diakronik memanjang dalam waktu tapi menyempit dalam ruang. Nah, kalau sinkronik ini kebalikannya, dia meluas dalam ruang tapi menyempit dalam waktu. Apa itu artinya? Artinya, nah, menurut Kunto Wijoyo, sejarah akan menjadi sinkronik jika bersentuhan dengan ilmu sosial lainnya, contohnya antropologi, sosiologi, ekonomi, dan politik. Kemudian, saat sejarah ditulis dengan pendekatan ilmu sosial, sejarah tidak hanya memanjang dalam waktu, tapi juga meluas dalam ruang. Nah, konsep sinkronik ini menyebabkan karya sejarah semakin kaya. Contohnya misalkan peristiwa reformasi 1998. Jadi kalau kita ambil contoh diakroniknya tadi kan, bisa kita mulai misalkan 1997 Indonesia dilanda krisis moneter. Kemudian 1998 mahasiswa mulai bergerak untuk segera perbaikan ekonomi. Tapi muncul masih tidak percaya mahasiswa yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan Orde Baru pada saat itu. Ya, kemudian di tanggal sekian mahasiswa turun ke jalan, di tanggal sekian mahasiswa mendatangi Jakarta, di tanggal sekian mahasiswa menduduki gedung MPR DPR, di tanggal sekian Pak Harto menyatakan mundur dari kekuasaannya. Nah, itu dijelaskan dengan menggunakan konsep kronologi atau diakronik, ya. Jadi Bu, kalau konsep sinkronik dari peristiwa reformasi itu seperti apa, Bu? Nah, peristiwa sinkronik ini misalkan, jadi tuntutan reformasi itu yang pertama perbaikan ekonomi. Kenapa? Karena sebelumnya ternyata ekonomi kita tidak bagus, diulas dia lebih dalam, ya. Kemudian tuntutan reformasi adalah perbaikan di bidang politik. Oh, zaman Orde Baru nggak boleh berseberangan politik, yang nggak sama politiknya atau berseberangan ditangkapin semuanya tanpa proses hukum yang jelas. Nah, diulas semakin dalam. Jadi ini yang membedakan antara konsep diakronik dan konsep sinkronik. Kalau diakronik hanya berbicara tentang satu peristiwa tersebut, ya, berdasarkan urutan waktu kejadiannya. Tapi kalau dia sinkronis, maka peristiwa sejarah itu akan lebih mendalam pembahasannya. Karena masuk ilmu sosial lainnya, kayak tadi kita masuk ke ilmu ekonomi, masuk ke politik, masuk ke sosiologi, masyarakat sudah mau jenuh dan lain sebagainya. Jadi jangan bingung ya, kalau itu diakronis atau diakronik, dia lebih condong ke kronologis, menggunakan urutan waktu, memanjang dalam waktu tapi menyempit dalam ruang. Tapi kalau dia sinkronik, itu artinya menyempit dalam waktu tapi meluas dalam ruang, ya, menggunakan ilmu sosial lainnya untuk menjelaskan satu peristiwa, sehingga peristiwa sejarah itu bisa lebih mendalam kita ketahui apa yang melatar belakanginya sehingga peristiwa sejarah itu terjadi. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kita ya di materi manusia dan sejarah. Nah, Ibu harapkan kalian bisa memahami materi ini dengan baik supaya kita bisa lebih gampang, lebih mudah untuk masuk ke materi peristiwa-peristiwa sejarah yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.